Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan juga tentunya nikmat kesempatan waktu untuk kita sama-sama duduk di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, majelis yang insya Allah penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke majelis ini menjadi langkah hasanah, langkah kebaikan yang kelak yaumil qiyamah kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah nanti, dan tentunya kita berharap duduk bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu kita berbicara masalah kita harus menerima apa yang menjadi qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala atas yang Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya di muka dunia ini, dan tentunya apa yang Allah berikan kepada kita mempunyai hikmah tersendiri, mempunyai hal-hal yang tentunya kebaikan bagi seorang hamba tersebut. Terkadang kita tidak menerima dengan apa yang Allah berikan, padahal nikmat yang Allah berikan itu bukan cuma nikmat kesehatan, bahkan sakit merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bertanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Karena di saat seorang hamba diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan 4 malaikat untuk turun kepada hamba tersebut. Allah perintahkan 4 malaikat untuk menyambangi hamba yang akan diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang pertama Allah perintahkan untuk menyambut kekuatan hamba tersebut. Datang itu malaikat, kemudian diambil kekuatannya sehingga itu hamba menjadi lemah. Yang tadinya kuat, yang bisa jalan ke tanah ke sono kemari, di saat kekuatannya diambil oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan lemah.
Yang kedua, malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rasa nikmat di mulutnya. Diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rasa kenikmatan yang ada di mulutnya. Dicabut itu kenikmatan, apapun bentuk makanannya terasa pahit. Makanya nggak ada orang yang sakit doyan makan, ya. Kasih rambutan, bahkan sampai durian dikasih, dibilang apa? Pahit. Karena Allah perintahkan malaikat yang kedua untuk mengangkat apa? Rasa kenikmatan yang ada di mulutnya. Apapun bentuk makanan nggak bakalan terasa nikmat, karena kenikmatan di mulutnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat yang ketiga Allah perintahkan untuk mengambil nur wajahnya, cahaya yang ada di wajahnya diambil, sehingga orang tersebut menjadi pucat. Ya, orang sakit pucat. Kenapa? Nur cahaya wajahnya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga nggak ada keceriaan, yang ada loyo, ya, pucat, nggak ada darah yang mengalir di wajahnya, karena memang nur cahaya wajahnya sudah diambil. Kemudian yang keempat, Allah perintahkan malaikat untuk mengambil dosa-dosanya. Jadi orang yang sakit, malaikat yang keempat Allah perintahkan untuk mengambil apa? Dosa. Jadi kalau kita diberi sakit sama Allah, kita mencap-mencap, kita nggak terima punya penyakit, berarti kita tidak rela kalau dosa kita diambil sama Allah. Jadi orang yang sakit itu dosanya diambil, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sakit nikmat atau enggak? Enak atau enggak? Sakit enak atau enggak? Enggak. Kalau sakit enggak enak berarti dosanya diambil enggak rela. Jadi sakit itu menghilangkan dosa, diambil dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diterpa dengan penyakit berapa hari, berapa bulan, bahkan mungkin 1 tahun, kemudian Allah tentukan untuk sembuh, Allah perintahkan 3 malaikat untuk datang ke hambanya yang sakit. Sebelumnya berapa? 4. 3 Allah perintahkan untuk balik kepada hambanya. Yang pertama Allah perintahkan kembalikan kekuatannya, kuat lagi. Yang tadi lemah jadi apa? Jadi kuat, karena kekuatannya sudah dibalikan. Yang kedua Allah perintahkan malaikat untuk mengembalikan kenikmatan rasa yang ada di dalam mulutnya. Enak lagi tuh, yang tadinya nggak doyan makan jadi apa? Biasanya orang baru bangun sakit makannya banyak, ya, karena kenikmatan di mulutnya sudah balik. Yang ketiga Allah perintahkan kembalikan nur cahaya yang ada di wajahnya, balik lagi cahaya wajahnya, mulai seger lagi. Yang tadinya pucat jadi balik ceria lagi. 3 ya. Nah, malaikat yang keempat protes. Apa tadi dia ngambil? Dosa. Ya loh,
Kenapa engkau perintahkan 3 malaikat untuk mengembalikan semuanya kepada hamba-Mu, sedangkan aku engkau tidak perintahkan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kekuasaanku, demi kemuliaanku, aku tidak akan kembalikan dosa hamba-Ku yang sudah aku ambil. Malaikat bilang, kemudian ini dosa mau dikemanain ya Rabb? Kata Allah, silahkan engkau pergi ke lautan, kemudian kau buang itu dosa di lautan. Jadi dosa hamba yang diambil dari penyakitnya, ya, itu dibuang sama malaikat di mana? Di laut. Jadi kalau kita mau sakit, ya, sembuh dari sakit, nah, yang datang cuma 3 malaikat, yang 1 malaikat kita cari di laut. Nyari ke laut, nyari apa? Nyari dosa yang apa? Yang dibuang. Itu kehebatan daripada umat Rasulullah. Jadi sakit itu bukan berupa siksaan, bukan berupa azab, tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya untuk menghapus daripada dosa-dosanya. Karena di dalam hadis qudsi itu, ya, itu dikatakan di saat Allah sudah memberikan satu peringatan lainnya untuk tidak menjalankan maksiat pada Allah, dia masih menjalankan maksiat pada Allah, maka Allah tegur dengan penyakit. Untuk apa? Penyakit yang Allah berikan untuk mengangkat dosa-dosanya. Ya, jadi kalau kita sakit, sembuh dari sakit, kita bilang apa? Alhamdulillah, dosa saya sudah apa? Sudah hilang. Gitu. Jadi kenikmatan, ya, yang harus apa? Kita syukuri. Jadi kita diberi sakit itu termasuk apa? Nikmat dari Allah. Nikmat bukan? Nikmat dari Allah. Jadi di saat kita sakit, alhamdulillah, saya diberi sakit, Allah masih sayang sama saya, karena Allah akan mengangkat dosa-dosa